panas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan saya. Halo kakak Arin. Next di Arin di minggu depan. Kita tunggu Amel dulu masuk. Ada Amel ini. Ya. Amel masuk. Coba minta Amel minta live ya. Oke. Oh, sudah. Halo Kak. Halo. Is. Amel. Siap. Kanda Amel. Kalau nggak siap boleh ya? Apa? Kalau nggak siap boleh Kak? Woi, udah ini sudah lama. Saya buka dulu Amel di. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan saya ya, selamat datang di break saya ya di episode 73. Jadi episode 73 ini kita akan ngobrol sama Amelia Rizkawani Aswar, anak Unhas. Betul toh, Mel? Betul. Angkatan 2016. Ya, 2016 guys. Amel juga kita kenal pertama kali di apa Mel? LMPI. Iya Kak. Saya Apa? LMPI atau Saidia? LMPI atau Saidia? LMPI. Apa Diundang itu? diundang dia. Jadi dengan Amel kita akan bahas tentang meaningful work terhadap komitmen berorganisasi. Nah, sebelumnya Amel sekarang posisi di Samarinda. Samarinda, betul. Kecamatan Samarinda Ulu. di sana kecamatan atau distrik? Kecamatan lah Kak. Emang distrik di mana? Distrik kayak di film-film itu. Distrik. Kalau film-film. Di Makassar Kak. Always. Tahun ini terakhir di Makassar. Oh iya. Tahun depan kita ke suatu tempat yang lebih lagi. Iya. Kak. Amin. Ya, Amel. Amel silakan perkenalkan dirinya Amel. Sekarang aktivitasnya apa, dulu kuliah di mana, dan waktunya Amel lah menjelaskan. Perkenalan diri. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Asmar. Jadi perkenalkan, saya Amelia Rizkawani Azwar. Bisa dipanggil Amel. Kemarin tahun 2016, alhamdulillah keterima di Psikologi Unhas. Jadi angkatan kelima di Psikologi Unhas. Iya, angkatan kelima di Psikologi Unhas. Kemudian alhamdulillah kemarin keterima sebagai anggota ILMPI, pengurus ILMPI di wilayah 6. Jadi bisa bertemu dengan Kak Asmar Tahirman waktu itu sebagai KBM di Psikologi UNM. Jadi sekarang dipanggil jadi narasumber di platformnya beliau juga. Terima kasih Kak Asmar. Kemarin saat ngambil skripsi, judul skripsi itu judulnya ini kontribusi meaningful work terhadap komitmen organisasi, dan alhamdulillah diterima judulnya, dan kemarin sudah ujian skripsi. Sekarang sudah 2 tahun berlalu, alhamdulillah sekarang sudah bekerja di Samarinda. Jadi sebenarnya guys, aku nih dari Samarinda. Saya ini dari Samarinda, lahir di Makassar, besarnya di Samarinda sampai SMA, kuliahnya di Makassar lagi, terus selesai kuliah ke Samarinda lagi. Alhamdulillah dapat kerjanya di sini.
Tapi ya bersyukur, tetap bersyukur walaupun pekerjaannya tidak di bidang psikologi, tapi tetap bersyukur dapat pekerjaan di sini dan bekerjanya di instansi pemerintahan menjadi tenaga honor. Seperti itu. Berarti logat Makassar nggak bisa deh. Bisa, insya Allah. Kalau nggak gugup, apa Jadi ini santai aja ngomongnya tuh gimana nih Kak? santai, santai dong. Ini kan Pakai Amel saya tuh pakai. sampai sampai di SMA di Samarinda, terus kuliah di Unhas psikologi. Ya, Itu benar. kenapa pilih psikologi, Mel? Nah, kalau ditanya kenapa pilih psikologi, jawaban saya selalu sama, karena ngikut teman. Jadi waktu Oh iya itu, iya. waktu lulus SMA, langsung ikut apa ya namanya kelas super camp gitu, kayak Hmm. langsung ngambil kelas intensif 1 bulan yang belajar dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah itu tuh kelasnya itu biasanya untuk orang-orang yang ambil pendidikan dokter, ambil PDU Hmm. gitu. Dan jujur saya pribadi nggak tahu mau ngambil apa, tapi ikut aja karena disuruh ngambil PDU, udah ambil pilihan pertama PDU. Pilihan kedua dan ketiga, kebetulan di tahun itu dibolehkan mengambil di satu kampus dengan 3 jurusan yang berbeda, boleh. Jadi akhirnya nanya nih ke teman-teman di sekitar, kalian ngambil apa nih pilihan kedua ketiganya? Karena pilihan pertama mereka pasti PDU. Jadi yang kedua ketiga mereka tuh ada yang ngambil Kesmas, ilmu gizi, fisioterapi, psikologi, ada juga yang ngambil apa ya, pokoknya yang bagian kesehatan gitulah. Akhirnya mau dirangkum jadi 2 yang kira-kira mungkin disukai, psikologi dan ilmu gizi. Jadi taruh psikologi di pilihan kedua, ilmu gizi di pilihan ketiga. Alhamdulillah keterima di pilihan kedua, karena memang saat itu PDU hanya diambil, maaf teman-teman kalau ada yang teman-teman dari PDU, tapi memang merasa bukan passionnya, jadi nggak merasa ambis untuk ngejar PDU. Jadi keterima di psikologi, sangat bersyukur dan ngerasa bahwa memang di apa takdirnya dari Tuhan untuk masuk di psikologi. Jadi sangat bersyukur keterima di psikologi walaupun awalnya tuh hanya sekedar ngikut-ngikut teman. Tapi setelah 1 semester Hmm. berlalu ngerasa kayak oke, aku senang di psikologi, aku mau melanjutkan jurusanku dan sekarang sudah lulus. Alhamdulillah. Oh ya, kenapa Hmm. Unhas? Berarti ya kenapa? Kenapa Unhas? Karena sebagai manusia yang tidak tahu kampus-kampus di Makassar saat itu, baru datang dari Samarinda, cuman tahu Unhas, jadi ya pokoknya Unhas aja deh, pilih Unhas aja yang apa 3 jurusan yang penting di Unhas kayak gitu. Karena nggak tahu kampus-kampus lain gitu. Jadi teman-teman juga pada semuanya milihnya Unhas semua, jadi ya ngikut Unhas aja. Hmm. Berarti itu kelas bimbel atau apa itu? Bimbel, Kak. Oh, kelas bimbel. Artinya ini lulus di psikologinya tetap jalur tes Kenapa, atau Kak? SNP. Lolos di UNASnya itu Oh, jalur tes atau SNPT? kebetulan ikut tes yang SBMPTN, Oh, yang jalur tes bersama tes. mandiri, bukan mandiri, tes bersama, seleksi bersama, Tes apa tuh M? masuk perguruan tinggi negeri. Ya, MPTN-nya masuk. alhamdulillah keterimanya di SBMPTN. Berarti sebelumnya enggak pernah dengar-dengar psikologi. Pas SMA di waktu bimbel Ji baru kepikiran ikut teman. Akhirnya pilih psikologi. Iya, itu pun kayaknya pas pendaftarannya sekitar mungkin 2 mingguan sebelum tes kayaknya. Waduh. Luar biasa. Iya, itu jujurnya tuh seperti itu jawaban jujurnya. Karena memang Hmm, nggak ada kepikiran untuk masuk di jurusan apapun kecuali ya cuman taunya paling teknik dari papa atau ya. PDU kakak. Ya udah 2 itu aja. Sisanya nggak tahu mau jurusan apa, terus ngikut teman, alhamdulillah malah malah sesuai dengan jalannya Tuhan. Nah, iya, iya. Nah, kita masuk ke pembahasan penelitiannya Amel ini. Amel Waduh, oke. di waktu itu kenapa memilih tema meaningful work dan komitmen berorganisasi? Oke. Jadi sebenarnya yang saya highlight dari
penelitian itu adalah komitmen organisasinya, karena dari kuliah tugas-tugas kuliah sebelum-sebelumnya itu selalu mengangkat komitmen organisasi sebagai apa yang ingin diteliti. Jadi emang sangat sangat penasaran dengan komitmen organisasi dan pengen tahu gimana sih komitmen organisasi individu terhadap organisasinya. Kenapa ada aja tuh individu-individu yang terkadang udah keterima di dalam ini berangkatnya dari komitmen organisasi di organisasi non-profit atau organisasi kampus dan mahasiswa ya Kak ya. Jadi berangkat dari situ, ketika berkecimpung di dunia organisasi kampus, kuliah, itu merasa bahwa kok ada aja ya anggota-anggota organisasi yang diterima di dalam organisasi, namun ketika kepengurusannya berjalan mereka kayak lepas tangan atau kayak hilang atau kayak tidak pokoknya meninggalkan tanggung jawab dan perannya mereka. Jadi akhirnya merasa sangat sangat ingin meneliti terkait hal tersebut karena ingin tahu ada hal apa aja sih yang berangkat dari hal itu, kenapa mereka meninggalkan keanggotaan mereka, melepaskan keanggotaan mereka dari organisasinya. Padahal di awal, baik kalau kita lihat secara individual, mereka itu adalah orang-orang yang bagus, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa sebenarnya. Namun kenapa menunjukkan sikap yang tidak yang berlainan dari secara individual mereka. Akhirnya berangkatlah dari situ, pengen tahu komitmen organisasi di awalnya di tugas-tugas sebelumnya tuh di organisasi kampus yang non profit. Namun dalam penelitian ini mencoba mengambil untuk di pekerjaan terkhusus di PNS karena ngerasa bahwa banyak beberapa omongan-omongan dan juga beberapa berita-berita yang berkaitan dengan kinerja daripada PNS itu suka apa ya pokoknya menurun lah kinerjanya. Jadi entah pelayanan dari PNS itu berkurang atau ada aja pelayanan-pelayanan dari PNS yang meresahkan warga, masyarakat yang mengurus perizinan segala macam. Jadi ingin tahu komitmen organisasi di PNS itu seperti apa, karena kan PNS sendiri itu untuk menjadi seorang ASN mereka itu butuh ikut seleksi, mereka tuh harus ikut seleksi yang sangat banyak, nggak banyak juga sih, dari administrasi aja bisa nggak lolos gitu. Abis itu mereka ikut tes, kalau sekarang kan CAT, abis itu dari itu ada yang wawancara juga, ada yang tes seleksi kompetensi bidang juga, jadi ada banyak prosesnya. Terus juga pas keterima CPNS juga mungkin ya, saya juga kurang tahu CPNS tuh bisa jadi, pokoknya mereka tuh ada banyak seleksi yang harus diikuti untuk bisa menjadi ASN. Namun kenapa berarti kan harusnya hasilnya bagus ya, orang-orang yang terpilih itu orang-orang yang baik, orang yang bagus, orang yang tepat seperti itu. Namun kenapa ada berita-berita yang bertebaran di mana-mana bahwa kinerja PNS atau pelayanan dari PNS ke masyarakat itu berkurang atau ada yang tidak baik, ada yang buat warga pokoknya intinya sangat meresahkan masyarakat gitu. Jadi penasaran dengan hal itu dan mau mengetahui komitmen organisasi dari PNS. Kebetulan kemarin ngambilnya di Kalimantan Timur juga. Dan kenapa ngambil gandengannya itu meaningful work? Jadi setelah dibaca-baca, salah satu hal yang mempengaruhi daripada komitmen organisasi ini, salah satunya adalah meaningful work juga. Jadi meaningful work ini berpengaruh atau berkontribusi terhadap komitmen organisasi dari individu, baik itu dia berada di dalam organisasi profit maupun non-profit, sehingga ngambil gandengannya variabel meaningful work. Mungkin seperti itu, Kak. Berarti berangkat dari observasi, pengalaman, bersentuhan langsung dari organisasi non-profit, tertarik, dan akhirnya memutuskan di yang profit. Menarik ini, berarti sangat menjiwai, jadi meaningful skripsi. Iya, meaningful skripsi. Nah, selanjutnya tadi berangkat dari komitmen berorganisasi, Mel bisa dibantu komitmen berorganisasi itu apa? Jadi komitmen organisasi itu intinya komitmen organisasi itu sebuah sikap yang ditunjukkan individu
sikap loyalitas yang ditunjukkan daripada individu kepada organisasinya. Kan kalau di dalam skripsi yang saya cantumkan tuh, saya membawa 2 peneliti utama. Jadi ada peneliti yang namanya mungkin anak-anak yang berkecimpung di dunia organisasi atau PIO itu pasti sangat biasa mendengar nama Alan Meyer. Kalau dia itu salah satu peneliti yang sangat banyak karya organisasi. Menurut Alan Meyer itu menyatakan bahwa komitmen organisasi itu sebuah konstruk psikologis yang merupakan karakteristik hubungan antar si individu dengan organisasinya, yang itu akan berimplikasi dengan bagaimana si individu tetap bertahan di dalam organisasi tersebut. Kalau yang satunya lagi namanya Maude, penelitinya Maude et al. Jadi ada teman-temannya menyatakan bahwa komitmen organisasi itu kekuatan relatif daripada hasil identifikasi dan keterlibatan si individu ini terhadap organisasi. Jadi kesimpulannya bahwa komitmen organisasi ini sebenarnya sebuah sikap loyalitas daripada individu terhadap organisasinya. Yang mana dengan cara ya terlibat langsung dalam organisasi, bertahan di dalam organisasinya, seperti itu. Berarti komitmen organisasi ini si individu sama si organisasinya. Iya, terikat di organisasinya. Sebagai sikap. Bentuk perilakunya mungkin nanti masuk di aspek sama faktor mungkin. Iya. Kalau gitu dilanjut Mel, supaya sebelum saya tanya lagi aspek dari komitmen berorganisasi. Saya kan tahunya berkomitmen kok sama organisasimu, tapi kita tidak tahu. Mungkin saja dia sudah berkomitmen dengan rajin di rapat, atau sebenarnya datang rapat sebenarnya hanya datang, tidak komitmen berorganisasi, kan bisa saja kan. Jadi mohon dibantu Mel, apa itu aspek komitmen berorganisasi? Jadi kan tadi itu definisinya. Nah, kalau untuk aspek daripada komitmen organisasi tersendiri itu, jadi kan tadi saya berangkat dari 2 peneliti ya Kak ya. Nah, ada peneliti Alan Meyer sama Maude et al. Nah, kalau jadi 2 ini agak sedikit sama tapi beda. Jadi kalau Alan Meyer dia tuh ada 3 aspek yang dia sebutkan untuk mendefinisikan apa itu komitmen organisasi. Jadi yang pertama ada namanya affective commitment. Aspek pertama ada affective commitment. Affective commitment itu berkaitan dengan keterikatan emosional antara individu dengan organisasinya, di mana individu merasa bahwa nilai dan tujuan daripada organisasinya dia sama dengan dirinya, sehingga dia terikat secara emosional dengan organisasi ini dan bertahan di organisasi tersebut untuk sama-sama mencapai tujuan daripada organisasi. Itu namanya affective commitment yang disebutkan Alan Meyer. Kemudian yang kedua ada continue commitment. Continuance commitment atau komitmen continue. Nah, komitmen continue ini berkaitan dengan persepsi individu terhadap organisasinya, di mana dia butuh untuk tetap bertahan di organisasi. Bedanya sama afektif tadi, kalau afektif dia mau bertahan di organisasi. Nah, kalau yang kedua dia butuh bertahan di organisasi karena dia merasa bahwa apabila dia meninggalkan organisasi, dia akan merasakan sebuah kerugian. Jadi dia butuh untuk tetap stay di organisasi. Sehingga kan tadi organisasi loyalitas untuk tetap bertahan di organisasi ya kayak. Jadi faktor yang kedua ini tuh berkaitan dengan dia tuh butuh. Jadi karena dia butuh, dia tetap bertahan di organisasi dan tetap menjalankan tujuan organisasi. Seperti itu. Dan yang ketiga ada normatif komitmen. Nah, normatif komitmen ini berdasarkan dari perasaan moralnya dia, di mana dia sudah masuk di dalam organisasi tersebut, sudah diberikan upah, sudah diberikan kesempatan dalam organisasi tersebut, sehingga dia harus untuk berkontribusi di organisasi itu dan menjalankan tujuan organisasi. Jadi ada 3. Kalau Alan Meyer nih mereka lebih besar lagi. Jadi dia afektifnya karena dia mau, lalu kontinunya karena dia butuh, dan ketiga karena dia harus untuk berkomitmen karena dia merasa ada perasaan bahwa aku udah diterima, aku udah diberikan tanggung jawab, aku udah diberikan peran, aku harus menjalankan tugasku, dan semua yang diberikan tadi tuh udah harus aku lakukan, seperti itu. Itu kalau dari Alan Meyer. Beda lagi kalau dari Maude. Kalau Maude itu sebenarnya dia tuh fokusnya di afektif yang pertama tadi dari Alan Meyer.
dia fokusnya. Jadi yang alignment tadi, yang afektif tadi, dibuatnya lagi jadi 3 aspek untuk bisa menjelaskan affective commitment. Nah, apa itu kalau dari Maude? Yang pertama ada identifikasi. Jadi si individu ini melakukan sebenarnya tadi udah saya jelaskan dikit-dikit terkait definisi dari afektif, cuman ini lebih ke faktor-faktornya, aspek-aspeknya. Jadi kalau si Maude, yang pertama ada identifikasi, di mana individu itu mengidentifikasi nilai-nilai dirinya, tujuan dirinya, terus dia mengidentifikasi nilai-nilai si organisasinya, tujuan organisasinya, ternyata sama nih. Jadi sama, jadi merasa terikat secara emosional dari hasil identifikasinya tadi, kemudian dia melanjutkan untuk terlibat. Jadi aspek kedua keterlibatan. Jadi dia terlibat di dalam organisasinya karena dia merasa sama tadi. Jadi dia terlibat, dia mengerahkan upayanya dan effortnya di dalam organisasinya, dan yang terakhir dia menunjukkan loyalitasnya untuk tetap bertahan di organisasinya. Jadi kalau dibilang aspek-aspek daripada komitmen organisasi, sebenarnya ada 3 utama yang tadi di awal yang Allen Meyer, tapi yang Maude ini menjelaskan lebih detail terhadap affective commitment-nya, seperti itu. Artinya kalau mau yang lebih baik, afektif berarti sebenarnya kalau dibilang yang lebih baik, ya kalau kita bilang sih afektif lebih baik karena dia benar-benar ya, pure berkomitmen organisasi itu karena dia memang mau, dia merasa sama, jadi dia senang di organisasi tersebut. Beda sama 2 lainnya yang tadi di Allen itu Meyer. yang lainnya. Tapi tetap sama-sama ujungnya mereka tetap berkomitmen. Komitmen. Ya, betul. Ujungnya tetap berkomitmen, walaupun mungkin dia akan lebih banyak di efektif atau continue atau di normatif, di ujungnya tetap Iya, betul. komitmen. Ya. Ini Amil masih pemirsa rekan saya, iya, tentara Indonesia Timurnya cepat menjelaskan. Sorry, maaf. Indonesia Timurnya yang Terbiasa. tentara. Oke, maaf guys. Ya, itu kan tadi aspek itu kan tadi aspek dari komitmen berorganisasi. Kalau faktor dari komitmen berorganisasi apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi ya, Kak ya? Ya. Jadi kalau untuk faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi itu ada 3 hal yang saya taruh di skripsi saya. Yang pertama ada karakteristik personal, kemudian ada karakteristik peran dan pekerjaan, sama yang terakhir ada pengalaman kerja. Jadi kalau untuk karakteristik personal ya berkaitan dengan usia, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, kemudian masa kerja atau berapa lama kita bekerja, dan juga kepribadian. Nah, kalau karakteristik peran dan pekerjaan itu berkaitan dengan gimana peran dan pekerjaan yang diberikan kepada si individu ini. Jadi job desk yang dikasihkan, kemudian juga tanggung jawab apa aja yang diberikan pada dia, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja lebih ke bagaimana dia melihat gaya kepemimpinan dari atasannya, kemudian bagaimana keterlibatan sosial dia kepada organisasinya, lalu juga bagaimana rekan-rekan kerjanya, seperti itu. Itu 3 faktor daripada hal-hal yang mempengaruhi komitmen organisasi itu sendiri. Jadi ada 3 faktor, ada personal, peran kerja, sama pengalaman kerja. Kalau itu kan ada 3 karakter, peran, pengalaman. Saya kepikiran passion itu mungkin masuk yang pertama di ke karakter orangnya gitu, atau gimana? Passion iya lebih ke kepribadian si individu sih, Kak. Jadi kalau si karakter individunya dengan itunya passion mungkin komitmen organisasinya akan tinggi, cenderung. Iya, jadi kan kalau passion itu kan dari diri sendiri ya, Kak ya. Lebih ke mungkin ada juga namanya kayak kompetensi dan potensi kita. Jadi itu lebih ke secara personal. Jadi itu masuk di karakteristik personal, dan itu juga mempengaruhi bagaimana kita berkomitmen ke organisasi kita. Artinya kalau dianggaplah dia orangnya, saya anggap saya kerja tapi dapat job desk yang jauh dari kemampuan saya, mungkin komitmen organisasinya akan turun deh. Itu bisa terjadi.
Tapi kan kembali lagi ke karakteristik kita, karakteristik personal kita. Siapa tahu dari kita sendiri ternyata punya inisiatif untuk belajar, sehingga Ya. kita jadi kita jadi tahu, jadi kita ketika kita belajar, bekerja keras untuk belajar, mengerti job desk yang bukan passion kita, akhirnya kita jadi berpassion di situ juga kan. Jadi akhirnya ya kita nggak tetap berkomitmen karena kita merasa bahwa kita udah punya pengalaman juga di situ, seperti itu, punya pengetahuan juga di situ. Jadi itu kembali ke personal kita juga. Kalau walaupun memang bukan bidang kita, tapi kalau kita mau belajar bisa jadi. Hmm, sebelum pindah ke meaningful work, kan asumsi saya adalah saya belum baca full skripsinya Amel, tapi asumsi saya adalah meaningful work itu akan berpengaruh terhadap komitmen berorganisasi. Sebelum ke meaningful work, Amel, apakah bacaannya Amel ada variabel lain misalnya? Tapi tidak usah kita singgung secara mendalam. Selain meaningful work yang dibaca Amel, ada enggak yang buat orang Kalau berkomitmen berorganisasi? sebenarnya kalau dulu sempat membaca, sangat banyak lah hal-hal variabel-variabel lain yang berkontribusi terhadap komitmen organisasi. Dan kayak misal nih, salah satunya ada karakteristik dari faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, salah satunya kan ada pengalaman kerja. Salah satu pengalaman kerja itu poinnya ada kayak gaya kepemimpinan. Jadi leadership itu juga mempengaruhi daripada Oh, komitmen oh, organisasinya si individu. Jadi kan leadership juga salah satu oh, variabel ya kak ya. Nah, kemudian ya. ada juga apa sih bahasanya, words engagement itu juga salah satu mempengaruhi komitmen organisasi. Terus juga kemarin tuh Hmm. banyak lah kak sebenarnya variabel-variabel yang mempengaruhi daripada komitmen organisasi, tapi tidak ada di dalam skripsi ini. Itu kan saya bertanya begitu sekalian numpang tahu. Saya kan berkutat di organisasi, mungkin dengan pengetahuan Ya, itu saya bisa buat teman-teman saya komitmen berorganisasi. ya benar, Nah, benar banget. lanjut Mel, meaningful work ini sebenarnya kalau kalau sekarang ini saya tahunya kalau kita mau buat orang tetap loyal ke perusahaan harus dibuat bermakna kehadirannya. Saya tidak tahu apakah ini sama atau tidak. Boleh dibantu Mel, meaningful work itu apa? Jadi sebenarnya singkatnya, meaningful work itu tuh hasil dari perasaan bermakna serta memiliki perasaan positif terhadap si pekerjaannya ini. Jadi um, meaningful work ini adalah bagaimana si individu memaknai pekerjaannya, menganggap bahwa pekerjaan ini memiliki makna terhadap dirinya. Jadi bervalensi positif terhadap dirinya, dia bisa menghasilkan um, hal yang positif dari pekerjaannya gitu. Jadi Hmm. ada makna yang baik dari pekerjaannya ini. Itu yang disebut dengan meaningful work. Jadi dia menganggap pekerjaannya itu bermakna. Itu Uh, definisinya. bermakna dalam artian kalau saya bekerja ini akan membantu potensi saya atau kalau saya bekerja ini membantu perusahaan berkembang atau gimana? Makna yang bagaimana ini? Kalau di sini meaningful work ya kayak sependek yang saya pelajari, sejauh yang saya Hmm. pelajari, meaningful work yang diartikan di dalam ini, menurut Steiger, Dick, dan Davy itu lebih ke bermakna ke dirinya. Dia merasa bahwa dirinya, Hmm. jadi ada sumbangsi positif ke dirinya, bermakna. Entah sumbangsi positifnya itu berkaitan dengan dia akan berkembang, atau dia bisa menebarkan positif di lingkungan sekitarnya, atau apapun. Jadi memang dia dulu yang merasa pekerjaannya itu bermakna. Tapi entah bermakna ini akan menghasilkan hal-hal bagi dirinya saja kah, atau di lingkungan sekitarnya, itu terlepas dari itu, di dirinya dulu merasa bermakna pada pekerjaannya ini. Hmm, berarti bisa dianggap lah. Misal paling mudah mungkin ustaz ya bermakna kak sebagai ustaz karena bisa menyebarkan kebaikan juga saya bisa melakukan hal baik. Bisa seperti itu deh. Bisa disebut seperti itu juga. Jadi dia merasa bahwa jadi dia sudah memaknai pekerjaannya bahwa pekerjaannya ini bisa mempengaruhi lingkungannya jadi dia bisa mempengaruhi lingkungannya dia secara positif seperti itu. Itu juga bisa disebut dia setelah memaknai pekerjaannya. Hmm, berarti kalau kita dibalik, anggaplah kita punya karyawan yang kita tidak suka, dibuat aja dia tidak bermakna kehadiran, dia tidak berkomitmen, resign. Ya, itu tergantung.
Sebenarnya kan tergantung lagi dari kitanya. Ini pembahasan HRD ya. Itu tergantung lagi kan dari HRD-nya merasa bahwa orang ini sangat punya potensi nggak. Kalau nggak punya potensi tergantung lagi kembali. Tapi intinya adalah sebenarnya perasaan yang bermakna tuh kan sesuatu yang bisa dimunculkan juga di dalam diri individu. Mm-mm. Dia bisa, kita bisa Saya penasaran itu. jujur saya pribadi belum pernah menggali hal itu, tapi kemarin waktu kerja skripsi pernah sepintas ngelihat ada pelatihan meaningful work. Jadi kayak melatih individu untuk memaknai pekerjaannya. Jadi lebih mungkin mengarahkan individu Hmm. ke mendeskripsikan apa aja nilai-nilai dan tujuan hidupnya, kemudian mendeskripsikan nilai-nilai dan tujuan daripada organisasinya, terus kayak ada saling berkesinambungan nggak dan segala macam. Jadi ya gitu-gitulah. Ya, 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 ya. Nah, ada pelatihannya seru ini, bisa dibuat nanti. Lanjut Mel, aspek dari meaningful work itu apa? Faktornya juga apa? Jadi aspeknya. Hmm. Tapi nggak, kalau di sini Kak, maaf, nggak ada faktor yang saya masukkan dalam deskripsi, jadi nggak Ya, nyebutin faktornya. Jadi aspek aspeknya. aspek aja kalau gitu. Jadi kalau aspeknya, karena kalau meaningful work, saya berangkat dari peneliti Steiger, Dick, dan Davy tahun 2012. Jadi untuk aspeknya itu ada 3 juga. Yang pertama ada positive meaning. Nah, positive meaning ini ya, ini karyawan dapat memaknai pekerjaannya secara positif ketika ia mampu untuk memberikan pemaknaan positif terhadap pekerjaannya. Jadi dia memaknai pekerjaannya ini secara positif, dia memiliki makna yang positif dari pekerjaannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, meaning making truth work, yang mana membuat pekerjaan menjadi bermakna. Jadi si individu ini membuat pekerjaannya dia menjadi bermakna, di mana dia bisa mendalami arti dari pekerjaannya secara lebih luas, yang mana hal itu dapat berpengaruh di dirinya maupun orang sekitarnya ataupun di lingkungannya, seperti itu. Dan yang terakhir, greater good motivation. Nah, greater good motivation ini lebih ke meningkatkan motivasi baik yang ada pada karyawan, di mana mengembangkan motivasi dalam aspek ini dapat terjadi akibat adanya dorongan atau dukungan dari orang lain, sehingga karyawan akan memaknai pekerjaannya secara lebih mendalam, sehingga ia sadar bahwa pekerjaannya memiliki dampak atau pengaruh positif terhadap orang lain. Jadi aspek-aspek yang Hmm, menjelaskan si meaningful work ini ada 3. Yang pertama positive meaning, memaknai dia bisa memaknai positif pekerjaannya. Kemudian yang kedua, dia positif. membuat pekerjaannya menjadi bermakna. Dan ketiga yaitu meningkatkan motivasi yang baik di dalam pekerjaannya. Positif banget ini. 3 aspeknya ini sangat Sangat positif. positif. Berarti butuh orang-orang yang positif, jadi Ya, dia bisa jadi berpikir memaknai. jadi kalau HRD-nya negatif mulu nggak Susah itu. susah itu Kak, susah. Terus Mel, dari penjelasan Amel, kita kan sudah lengkap tadi penjelasan terkait komitmen berorganisasi, meaningful work, kemudian Amel ini metode penelitian dan hasil penelitiannya gitu. Metode penelitian dan hasil penelitiannya ya Kak. Hmm. Jadi Hmm. metode penelitiannya pertama banget, di awal banget itu melakukan wawancara dulu. Wawancara terkait keadaan karyawan, kinerja karyawan di dalam organisasi, instansi tempat saya meneliti. Didapati sebelumnya melakukan ini dulu, riset terhadap berita-berita yang ada yang sudah beredar, kemudian melakukan wawancara. Hmm. Setelah itu baru berangkat maju ke latar belakang. Nah, setelah itu kan jadi menghasilkan bahwa ingin meneliti terkait komitmen organisasi dari instansi yang X tadi, dan bagaimana kontribusinya meaningful work terhadap komitmen organisasi pada karyawan di dinas X tadi. Habis itu, Hmm. setelah sudah disetujui proposalnya, melakukan penelitian dengan menyebarkan skala. Jadi kita menggunakan skala Hmm. komitmen organisasi dan juga skala meaningful work. Masing-masing dari skala itu, yang pertama ada, kalau skala komitmen organisasi, jadi skala Likert, jadi ada 5 opsi jawaban.
berapa ya? 24 masing-masing 24 item. Jadi totalnya 48 item. Jadi skala komitmen organisasi ada 24 item, skala meaningful work ada 24 item, totalnya 48 kuesioner, 48 pertanyaan untuk di kuesioner itu dibagikan ke seluruh karyawan yang berstatus ASN di Dinas X tersebut. Kemudian didapati, tadi pertanyaan apa juga? Metode dan hasilnya. Hasilnya, iya, dari Iya, hasilnya. setelah setelah disebar, didapati bahwa hasil dari penelitian ini di Dinas X ya, kayak di dinas ini hanya di Dinas X saja. Jadi tidak mewakili seluruh dinas di Provinsi Kalimantan Timur karena hanya di Dinas X tersebut. Nah, hasilnya didapati bahwa benar meaningful work bahkan berkontribusi tinggi terhadap komitmen organisasi di Dinas X tadi. Jadi yang awalnya kita merasa bahwa mungkin hanya sekedar berkontribusi aja, tapi ternyata hasilnya malah berkontribusi tinggi terhadap komitmen organisasi. Jadi adanya meaningful work dari individu atau dari karyawan itu sangat berpengaruh besar terhadap bagaimana individu berkomitmen pada organisasinya. Hasilnya itu hmm, Kalau nilai angka enggak oh, perlu kalau angka. nggak perlu karena kan ini bahas penelitian ya. Oke, siap. Artinya dari skala tersebut komitmen berorganisasinya tinggi dan juga meaningful work-nya tinggi. Tidak, Kak. Uh, Oh, meaningful work berkontribusi tinggi terhadap komitmen organisasi. Tapi kalau dilihat dia meaningful work-nya berapa, komitmennya berapa, mereka itu di Dinas X ini mewakili satu Dinas X itu meaningful work-nya itu cenderung tinggi. Komitmen organisasinya sedang cenderung tinggi, begitupun meaningful work-nya. Jadi jadi sama, jadi karena meaningful work-nya sedang, jadi komitmen organisasi mereka juga sedang hasilnya, tapi benar berkontribusi tinggi. Jadi karena meaningful work-nya sedang tadi ya, berarti hasil komitmen organisasinya juga sedang juga karena itu. paham. Berarti andai kan meaningful work-nya rendah, maka komitmen berorganisasi juga bakalan rendah. Iya, betul. Bakal rendah juga. Tapi karena Oh, sedang-sedang, dan itu juga memang hasil dari tinggi-tinggi. kontribusinya iya, itu jadi memang kontribusinya sangat tinggi sehingga jadi karena sedang tadi jadi sedang juga komitmennya mereka. Hmm. Anu nih, saya agak kebingungan karena biasanya yang saya tahu yang kayak begitu tadi asumsi saya kalau tinggi komitmen organisasinya artinya tinggi juga meaningful work-nya. Di kepala saya masih masih Iya, kepikiran Kak, begitu. Tapi betul. jawabannya Jadi ketika tinggi lanjut lanjut dulu, Mbak. komitmen, ketika tinggi meaningful work, maka komitmennya akan tinggi apabila memang tinggi. Mm-mm. Tapi kan di sini mereka sama-sama sedang, jadi meaningful mereka sedang, akhirnya komitmennya juga sedang. Tapi kok ditanya kontribusinya Sedang. sebesar apa? Sebesar 70,8%. Jadi setinggi itu kontribusinya si meaningful work tadi terhadap komitmen organisasinya. Tapi kalau dibilang secara langsung, coba deh kita cari tahu komitmen mereka nih seberapa tinggi sih untuk Dinas X ini. Oh, ternyata sedang aja kayak gitu. Oh, Mm. ternyata meaningful worknya sedang aja. Tapi kalau disatuin kayak dicari tahu kontribusinya, oh ternyata setinggi itu. Jadi emang kalau kita mau naikin komitmen organisasinya mereka, bahwa berarti kita harus naikin meaningful work mereka dulu. Meaningful work-nya. Oh iya 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 saya. Artinya meaningful work itu pengaruhnya besar terhadap komitmen organisasi. Betul, di Dinas X ini ya, Kak. Ah, yes. Keren sih ini penelitian Ya, kalau X meaningful dilanjutkan work. bagus sih Nah, Kak menurut saya. nanti nanti dijawab itu. Ada enggak temuannya Amel misalnya kan di dinas X tersebut kalau cewek cenderung meaningful work-nya tinggi, komitmen tertinggi, cowok bagaimana? Ada enggak teman-teman yang lain dari hasil penelitiannya? Ada terkait hal itu. Tapi kalau misalnya Mm-mm. disimpulkan, ternyata ini lebih ke komitmen organisasi ya Kak ya. Iya. Bentar, sorry.
Biasanya kan Kalau ada misal jenis kayak, kelamin, iya betul. usia. Jadi kan kita juga apa sih bahasanya deskriptif ya, uji deskriptifnya ya, yang Iya. terkait jenis kelaminnya, usianya, masa kerjanya, kemudian jenis kelaminnya, dan didapatin bahwa karakteristik bahwa hasilnya pengaruh karakteristik personal tadi yang di awal tadi, karakteristik personal itu sebenarnya tidak ada pengaruhnya ke komitmen organisasi dan meaningful work-nya. Jadi nggak ada, jadi di hasil penelitian ini mereka itu karakteristik personal tadi yang jenis kelamin, masa kerja, usia dan kawan-kawannya itu tidak berpengaruh ke variabel-variabel tadi. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor itu hanya berpengaruh di beberapa, jadi tergantung daripada individunya. Jadi mungkin tergantung daripada tempat penelitiannya kali kayak. Jadi kalau dibilang beberapa peneliti yang lain mengatakan bahwa itu ada pengaruhnya, tapi kalau di penelitian kali ini itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Bukan sama sekali, tidak ada pengaruhnya. Karena kalau dibilang kayak misal tadi jenis kelamin juga mempengaruhi, kayak misal jenis kelamin kalau perempuan, jadi ada beberapa penelitian yang mengatakan perempuan itu bakal lebih berkomitmen tinggi terhadap organisasi daripada perempuan. Ada yang bilang seperti itu dari penelitian. Tapi di dalam penelitian saya itu tidak mempengaruhi. Jadi jenis kelamin pun tidak mempengaruhi. Kemudian juga masa kerja semakin tinggi, semakin lama masa kerjanya akan mempengaruhi semakin berkomitmen juga, karena kan semakin lama masa kerja berarti kayak upah yang diberikan semakin tinggi, kemudian hal-hal kayak semakin mendapatkan peningkat pengembangan diri juga Dapat. pasti akan didapatkan Oh. juga seperti itu kan. Jadi harusnya komitmen organisasi lebih tinggi, tapi di dalam penelitian saya itu tidak tidak bisa ditemukan. Jadi dalam penelitian saya ini tidak ada tuh pengaruh daripada karakter personal tadi terhadap komitmen organisasi individu-individu di instansi X ini. Mel, sorry, kayaknya ini pertanyaan kelewat. Kalau komitmen berorganisasi bisa dibantah, Mel, bentuk perilakunya kayak bagaimana? Komitmen berorganisasi ya, Kak ya? Bentuk perilakunya Kakak? Karena kan saya mungkin apakah dengan hadir meeting setiap hari, apakah itu sudah komitmen berorganisasi Jadi atau gimana? kan komitmen organisasi itu berangkat daripada 3 hal yang tadi saya jelaskan ya, Kak ya. Kalau berangkat dari peneliti Maude, kan saya dari Allen Meyer dan Maude, akhirnya saya memilih Maude karena saya berfokus dengan affective commitment tadi. Efektif. Yang mana affective commitment tadi itu aspeknya yaitu identifikasi, keterlibatan, dan loyalitas. Jadi ketika ketiga ini dipenuhi, maka dianggap dia memiliki komitmen ke organisasinya. Yang mana identifikasi Oh, ada. ya. Jadi ketika contoh nih, individu masuk di suatu organisasi, yang pasti dilakukan pertama pasti banget dia pasti nggak, tapi dia nggak sadar, tapi pasti dilakukan adalah dia mencari tahu nilai-nilai dan tujuan daripada organisasi tersebut. Nah, ketika dia merasa bahwa nilai-nilai dan organisasinya tersebut sama dengan dia pasti akan terlibat aktif. Tapi jika tidak, dia pasti akan mengurangi keterlibatan dia. Seperti itu. Yang ketika mengurangi keterlibatan itu akan mengurangi loyalitasnya dia dan akan mempengaruhi dia untuk turnover atau kayak keluar masuk dari organisasi seperti itu. Jadi kalau misal dibilang rajin rapat, itu sebenarnya Bisa jadi. adalah itu bisa jadi dia punya Iya. komitmen, bisa jadi juga tidak. Jadi, tapi kan kalau dari sini kan tadi kan yang saya jelaskan aspek-aspeknya masih berkaitan dengan Iya. affective komitmen. Tapi kalau siapa tahu mungkin karena dia normatif komitmen bisa juga. Jadi dia merasa bahwa kalau dia nggak ikut rapat, dia bisa dikeluarin. Kalau dikeluarin dia mendapatkan kerugian. Akhirnya dia tetap ikut rapat aja Iya. gitu. Yang penting ikut rapat. Jadi ikut Balik rapat belum balik tentu bisa dibilang berkomitmen. Jadi masih banyak hal yang harus dinilai lagi daripada hal-hal lain, faktor-faktor lain. Jadi nggak hanya sekedar ikut rapat aja bisa dibilang, oh kamu nggak ikut rapat berarti kamu nggak berkomitmen, belum bisa. kalau balik ke apa yang disampaikan Amel di awal tadi, kok orang berorganisasi awalnya cerdas di orangnya, masuk lama-kelamaan diaktif, lama-kelamaan hilang. Berarti itu Berarti tidak dia nggak punya berkomitmen. komitmen.
ya bisa dibilang dia tidak berkomitmen di organisasinya karena dia tidak terlibat di organisasi tersebut dan dia tidak loyal di Nggak loyal. organisasi yang lain. Iya, iya. Nah, dari Amil kan dalam ini meaningful work, komitmen berorganisasi. Sebelum Amil yang sampaikan, kayaknya penelitian selanjutnya itu mungkin bagus di apa pelatihan terkait meaningful work, mungkin begitu. Kalau saya sih di kepala aku. Kalau di Amil setelah menggali ini apa sih yang bisa greget untuk dilanjutkan dari penelitian? Hmm, sebenarnya kalau untuk saran pengembangan selanjutnya itu berkaitan dengan ini sih Kak, kan ini masih di satu instansi ya, jadi kalau bisa itu bisa dicoba di beberapa instansi lainnya atau mungkin kalau ini kan instansinya instansi pemerintahan profit gitu. Mungkin karena balik lagi ke yang tadi kan sebenarnya faktor hal yang paling pertama banget yang harus di-highlight sebagai orang yang sebagai definisi komitmen organisasi adalah dia mengidentifikasi organisasinya ini apakah nilai dan tujuannya sama dengan dia. Apabila iya, dia akan mulai terlibat dan loyal. Apabila tidak, dia tidak akan banyak terlibat dan tidak loyal seperti itu. Nah, sama dengan dirinya itu kan itu tuh nggak terpaku dengan profit atau non profit. Karena kalau dia merasa organisasinya ini berpengaruh positif ke dia, ya dia nggak akan memikirkan ada profit atau enggak ya di dalam dirinya dia seperti itu. Kita bisa berikan contoh misal kayak Kak Asmar misal sangat berkomitmen di seia-iya ya kita mungkin saya juga kurang tahu ada profit atau enggaknya tapi kan daripada itu Kak Asmar selalu memberikan waktunya terlibat dan Non loyal itu kan bisa disebut Kak profit, Asmar non profit sebelum nah dilanjut. oke, non-profit. Jadi kan bisa dibilang Kak Asmar berkomitmen secara afektif di sini. Jadi kalau misalnya dibilang karena ini berkaitan dengan komitmen organisasi yang afektif. Nah, kalau misalnya yang normatif atau misal kontinu tadi itu tuh kita bisa cenderung ke organisasi-organisasi yang profit. Karena kalau non-profit sudah jelas sepertinya tidak akan banyak masuk ke sana karena kan kalau yang continue tadi itu lebih kayak dia butuh untuk tetap bertahan karena kalau misalnya dia keluar cost-nya lebih besar entah cost secara finansial atau apapun itu. Nah, kalau dibilang saran pengembangan selanjutnya mungkin lebih luas lagi sih Kak jadinya si meaningful work terhadap komitmen organisasi ini siapa tahu ternyata apabila diteliti secara lebih luas lagi ternyata ada hal-hal baru yang ditemukan lagi misal kayak ada pokoknya faktor-faktor yang di luar daripada yang ada di deskripsi ini. Terus yang kedua ya benar sih seperti kata Kak Asmar juga pelatihan terkait meaningful work itu sangat penting karena berangkat dari skripsi ini benar bahwa seberpengaruh itu, seberkontribusi itu meaningful work terhadap komitmen organisasi individu. Jadi ketika individu memiliki pikiran positif terhadap terhadap pekerjaannya, ya dia akan berkomitmen terhadap organisasinya. Seperti itu. Terjawab di kepala saya tadi, terjawab dari penjelasannya Amin. Saya kan tadi berasumsi bahwasanya kalau kayak organisasi profit, PNS dan lain-lain mungkin agak sering normatif, apalagi kalau sudah lama kerja normatif aja kan. Sangat Ya, kontinu dan normatif. konotip dan normatif. Ya, Berarti memang untuk anggaplah kita sebagai pemilik perusahaan atau organisasi yang paling penting untuk calon tim kita adalah ada kesamaan value tadi, kesamaan value, ada betul. identifikasinya bagus. Ya. Eh, sorry. Ini. Betul Kak. Itu Oke, yang Mel. paling penting banget lah pokoknya identifikasi di awal sama value, sama tujuan. Karena itu tuh start awalnya si individu ini untuk tetap terlibat dan loyal kah di organisasi atau enggak. Gimana nih dengan data yang beredar itu bahwasanya kebanyakan orang itu kerja di yang berbeda sama jurusan. Itu itu kan tergantung lagi dari si individunya tadi Kak. Seperti yang tadi sebelumnya Mas sempat Ya, sampaikan terkait ya kan kalau misalnya individunya memang mau belajar untuk bisa lepas daripada bidangnya berarti ya
bisa, dia akan tetap bisa berkomitmen di organisasinya. Cuman kadang kan kalau di Ah, wawancara biasa itu kadang selalu membesar-besarkan diri kayak aku akan belajar, aku akan beradaptasi dan segala bla 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 bla. Astagfirullah, sampai menyinggung ke sana. nah, Mel, ada selama proses penelitian ini di luar dari apa yang Amel tadi sampaikan, ada enggak hal yang lain? Biasanya kan kalau kita ngerjain skripsi, baca, ada greget gitu, informasi yang kita dapat greget dan mau kita sampaikan ke orang. Ada enggak hal lain lagi yang mau disampaikan sama Amel terkait dari proses peneliti ini? Em, Greget mau disampaikan ke orang ya kayak. Mungkin ada Nyampe, informasi tambahan di luar dari apa yang sudah sampaikan Amel, sudah disampaikan sama Amel. ya sebenarnya sebenarnya agak sama aja sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya Kak. Jadi tuh em, jadi ketika di dalam sebuah organisasi itu tuh emang emang seharusnya kita tuh memiliki komitmen untuk organisasi ini, organisasi yang kita masukin. Dan yang paling baik sebenarnya komitmen afektif atau komitmen secara emosional karena kita mau untuk berkembang di organisasi tersebut, kita mau untuk terus berada di organisasi ini. Nah, hal yang harus dilakukan pertama adalah kita harus bisa identifikasi nilai dan tujuannya karena itu paling penting banget. Kita harus bisa dulu identifikasi si organisasi ini. Kita harus lihat nilai-nilai organisasi ini sama nggak dengan kita, tujuannya sama nggak dengan kita tujuannya memang untuk masyarakat lebih baik atau enggak, bisa kayak di ASN kan, atau ternyata tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau gimana, kan beda lah, beda ya. Jadi kayak kalau kalau misalnya kita udah merasa nilai-nilainya sama, ya udah kita bisa melanjutkan hal itu. Jadi emang yang paling penting dalam proses entah kita sebagai HRD atau kita sebagai orang yang mau masuk, kita harus tahu dulu nilai dan tujuan daripada organisasi ini biar kita nggak yang dengan gampangnya keluar masuk organisasi atau pekerjaan seperti itu. Jadi ya itu Kak, hal yang paling kunci utama banget karena kalau udah merasa nilai dan tujuan sama itu tuh udah pasti akan lebih banyak terlibat. Percayalah pasti akan banyak terlibat karena dia merasa sesuai, dia merasa sama, dia merasa senang seperti itu. Pasti dia akan muncul rasa senang ketika apa yang organisasi lakukan sama dengan yang dia ingin lakukan. Ya. Paham, paham, paham. Nah, Mel, di proses penelitian ini, apa insight yang didapat sama Amel? Dari Proses meneliti, apa insight, oh, hikmah yang didapat proses Amel sendiri? meneliti. Iya, Insight dan hikmah. Proses meneliti ya, iya proses ya. berarti selama mengerjakan skripsi ya. Ya. Sebenarnya kalau selama mengerjakan skripsi sih banyak sih Kak, banyak banget. Salah satunya um, apa ya, kan mengerjakan skripsi ini jujur saya adalah orang yang juga termasuk lama mengerjakan skripsi. Jadi salah satu insight yang pasti didapatkan adalah jangan menunda karena menunda itu sangat berpengaruh banget lah, berpengaruh. Apalagi dalam prosesnya itu kan berat banget ya kalau ngeliat kayak teman-teman udah selesai duluan. Itu satu. Itu kalau dalam proses meneliti. Terus kalau misalnya dari apa yang saya masukkan di dalam skripsi saya, berarti ternyata benar dari awal saya merasa bahwa memang komitmen organisasi itu adalah hal yang penting bagi individu untuk organisasinya. Jadi ketika individu tidak memiliki komitmen organisasi itu akan sangat berpengaruh besar ke berjalannya organisasi. Benar-benar sangat Organisasi. berpengaruh besar. Jadi uh, baik di diri saya sendiri ketika saya masuk dalam sebuah instansi atau saya masuk ke sebuah organisasi, saya harus tahu dulu nih organisasi yang akan saya masukin sesuai nggak dengan nilai-nilai dan tujuan saya, karena kalau nggak, yakin dan percaya saya akan lebih jarang terlibat di organisasi tadi, dan pasti loyalitas saya akan berkurang juga, dan pasti ya akan memungkinkan saya jadi jauh lebih banyak stresnya, jadi akan lebih banyak kepikiran untuk berpindah organisasi dan keluar daripada organisasi seperti itu. Jadi ke diri saya pribadi pun saya juga tahu, jadi harus tahu dulu nih nilai dan tujuan organisasi ini. Pun nanti ketika misal akan berkecimpung di dunia HRD seperti itu, berarti saya juga akan tahu hal
hal penting apa yang harus juga dinilai dari HRD untuk merekrut karyawan, yaitu tahu nilai dan tujuan daripada si yang mau masuk ini tadi, karyawan yang ikut seleksi tadi udah pas nggak sama nilai dan tujuan dari organisasi kita. Karena kalau nggak, percuma kita menerima kamu, percuma kos yang dikeluarin untuk menerima kamu, karena itu berpengaruh juga ke roda organisasi. Pokoknya segala hal yang berkaitan dengan organisasi itu kan seperti mesin ya Kak ya, dan mesin itu kan Iya, ada banyak mesin-mesin kecil lainnya. Satu aja mesin kecil nggak berjalan itu pasti akan berpengaruh ke organisasinya secara lebih luasnya, seperti itu. Muncul stres dari salah satu karyawan aja bisa berpengaruh ke berjalannya organisasi, efektivitas organisasi, apalagi kalau misalnya ada karyawannya sampai keluar kayak gitu kan. iya. Jadi ya itu sih mungkin insight-nya Kak kalau dari saya. Oke, makasih banyak diskusinya Amel ini, obrolannya Amel. Iya Pertanyaan Kak. terakhir, Apa tuh? apa saran ke ada apa saran atau ada enggak yang mau disampaikan ke rekan seIA? Soalnya ini kan nanti akan terpost di Instagram dan juga akan dipindahkan ke YouTube. Saran Apa saran atau hal yang mau disampaikan ke rekan seIA? rekan iya ya. Waduh. Yang menonton, yang nonton kan panggilannya rekan seIA. Oke. Sarannya ya. Mm, em, Kalau karena kita tadi bahas tentang komitmen organisasi dan meaningful work, jadi lebih ke, karena kan SEIA ini adalah sebuah platform yang kita bisa bilang ini sebuah apa ya, organisasi non profit Kak, ya, non kelompok profit, gitu, organisasi non profit kan. non profit. Berarti tidak Iya. ada sumbangsih berupa berupa uang, berupa ya hal seperti itu ya, pokoknya namanya non profit ya. Tidak ada tidak ada umpan balik seperti itu ke anggotanya, ke anggota organisasinya. Maka dari itu yang paling penting adalah menjaga komitmen afektifnya, ya ini tadi berarti orang-orang di dalamnya memang harus benar-benar senang dengan senang dengan meneliti, mendengarkan orang yang habis meneliti, mendengarkan orang bercerita tentang penelitiannya dan segala macamnya. Dan karena kalau misalnya hanya sekedar kayak ikut-ikutan, ini saya nggak bilang saya kayak gitu ya, tapi maksudnya ada aja kan orang-orang yang ketika masuk organisasi atau buat platform baru, startup dan segala macam tuh, ikut-ikut aja kayak gitu kan, mumpung dapat pengalaman baru atau segala macam, itu bisa dipastikan kalau memang tidak sesuai dengan nilai-nilainya, dia pasti akan eh, terhempas dengan sendirinya. Jadi misalnya rekan-rekan dari anggota itu sudah bisa dipastikan, karena kalau misalnya hanya satu orang aja yang antusias untuk, jadi kan pasti dalam sebuah organisasi ketika dibentuk itu pasti ada satu orang founder yang merasa aku buat ini karena ini gitu. Terus juga ada orang-orang lain datang itu entah karena diajak atau entah karena memang mau, itu tuh pasti akan terseleksi dengan sendirinya. Jadi memang benar-benar kalau rekan-rekan sejaya sebaiknya memang kita tetap memegang orang-orang yang itu, yang satu pandangan, satu nilai, satu tujuan, untuk bisa sejaya ini bisa lebih baik lagi, bisa terus berlanjut, terus memberikan pengetahuan-pengetahuan yang lebih banyak lagi terkait penelitian-penelitian lainnya dari mahasiswa-mahasiswa, dan semakin bermanfaat untuk semua orang yang menonton. Yes. Waduh, mantap. Masih banyak ini. Luar biasa. Iya Kak, terima kasih juga sudah dipanggil. Iya. Iya. Panggil. Sebenarnya ini Amel sudah jauh-jauh hari mau saya ajak jadi Anggota. narasumber. Cuma kan ya Amel ngerti lah. Anggota pasti bahasa-bahasa gitu kan. Tidak. Cuma saya cari momentum yang tepat karena kan saya selalu lihatnya ada saja momentum yang tepat pada saat ini. Amel lagi dari semangatnya gagal kemarin memilih untuk tidak lanjut. Mungkin dengan adanya saya aja ngobrol bisa semangat lagi di kemudian hari mau lanjut lagi kuliah. Kok tahu ya? Emang cerita ya? Iya, tahu lah, tahu. Ya itulah Kak. Jadi Kakak harus tahu salah satu yang jadi alasan Amel. Jadi kan waktu itu, boleh nggak sih bahas ini? Boleh, boleh, boleh. Jadi Boleh. kemarin wawancara di salah satu
salah satu kampus untuk masuk Mm. jadi mahasiswanya untuk masuk profesi. Salah satu alasan Amel untuk bisa kenapa memilih lanjut dan meninggalkan seandainya itu karena tadi berangkat dari skripsi ini. Jadi Mm. berangkat dari merasa tidak Mm. memiliki gitu. Jadi saat itu Komitmen. alasannya. Iya, iya merasa merasa seperti itu. Jadi jujur ya, ya Allah kalau ada yang nonton nih atasan aku. Jadi kalau misalnya ditanya kamu berkomitmen nggak? Iya berkomitmen. Berkomitmen secara apa? Secara kontinu. Dan continue dan normatif. Ya. Ya gitulah. Oke, makasih banyak Mel atas kesediaannya, atas waktunya. Ya, semoga kita bisa ngobrol lagi di kemudian hari bahasa lain, terutama kalau Amel ke Makassar, karena kalau Amel selalu ke Makassar, selalunya momentumnya ya ketemu sama orang. Dan Amel, saya bisa ada statement bahwasanya kalau misalnya ada orang yang mau bertanya terkait meaningful work dan komitmen berorganisasi ke saya sarankan ke Amel nih. Bisa bisa disarankan ke Amel, tapi apabila nanti Amel nggak bisa menjawab, pasti Amel akan meminta bantuan juga ke teman-teman yang pasti juga lebih paham. Tapi Ya. apabila ada yang ingin menanyakan terkait hal tersebut, boleh. Karena kan saya pribadi juga sebagai orang yang mengerjakan skripsi terkait hal itu harusnya bertanggung jawab atas apa yang saya tulis di SAM. Boleh. Tentara banget ini Indonesia Timurnya. Apa lagi? Oke, makasih banyak Amel. Terima kasih atas diskusinya. Rekan saya ya, obrolan kita bersama Amel terkait meaningful work dan komitmen berorganisasi kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di break episode 74. Ada. Terima kasih Mel. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.